mahasiswa Universitas Tarumanegara. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai alat bukti dan juga penahanan dalam rangka untuk video untuk tugas UTS litigasi pidana. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai alat bukti. Dari pembuktian dalam hukum pidana ini, pembuktian sebagai bentuk dari gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, yang mana alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dari guna menimbulkan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana ini berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Di dalam perkara pidana ini, pembuktiannya bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai saksi. Pengertian dari saksi menurut pasal 126 KUHP ini adalah orang yang memberi keterangan tentang suatu perkara pidana terhadap apa yang dilihat, didengar, dan juga dialami secara langsung. Dan untuk menjadi saksi ini adalah merupakan kewajiban hukum. Ada adagium yang sangat terkenal mengenai saksi ini adalah unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah merupakan saksi. Dan kemudian dari saksi itu ada pengecualiannya juga, yaitu adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali yang sesuai dengan pasal 168 ini, yang mana saksi itu persetujuan pengadilan umum dan juga terdakwa. Dan kemudian ini karena pekerjaan ataupun karena jabatan yang wajib menyimpan rahasia sesuai pasal 170, kemudian anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan sesuai pasal 171. Kemudian bagaimana apabila kesaksian seseorang itu palsu? Ini melanggar pasal 24 KUHP, yang mana dijelaskan dalam ayat 1 ini, barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan perundang-undangan menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah, atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian di ayat 2, jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Dan yang ketiga ini, yang disemakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan yang menurut undang-undang umum menjadi ganti sumpah. Kemudian dari kesaksian palsu ini, berdasarkan dari pasal tersebut, seseorang akan dijatuhi hukuman pidana
apabila dia melakukan sumpah palsu ataupun keterangan palsu menurut dengan yang berisi unsur-unsur sebagai berikut ini, yaitu adanya subjek hukum atau orang yang melakukan, kemudian melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu, dan juga perbuatan dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau menjadi pengganti dari sumpah, dan juga ada kaitannya unsur melalui dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, baik secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut. Kemudian dari contoh dari kesaksian palsu ini ada salah satu contoh kasus di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Jadi kasus Putri Nabilatul Kasiyati atau biasa dipanggil Bella yang memberikan kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Muhammad Fathur Razi yang merupakan tunangan dari Bella ini. Pembunuhan dilakukan oleh Fadilah Rohman yang juga merupakan pacar Bella pada November 2021 silam. Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan yang kasus pembunuhannya pada 22 Agustus 2022. Fadilah Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 18 tahun, yang motifnya pembunuhan itu adalah cinta segitiga antara dirinya dengan Bella dan juga Muhammad Fathur Razi yang merupakan pacar Bella ini. Jadi Fadilah ini tidak rela si Bella ini akan menikah dengan tunangannya yaitu Fathur Razi. Terus kemudian dalam persidangan untuk kesaksian palsu Putri Nabilatul Kasiyati atau Bella ini, dia memberikan kesaksian yang berbelit-belit dan juga kesaksian palsu. Jadi yang mana dia sudah disumpah selama memberikan kesaksian tersebut. Jadi keterangan dari Bella ini tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi lain selama proses BAP dan juga selama masa persidangan. Jadi di antara keterangan Nabilatul atau Bella yang dinilai palsu ini adalah dia berbohong terkait dengan hubungannya dengan Fadilah Rohman yang menjadi terdakwa pembunuhan yang dia juga pasalnya Nabila ini. Kepada jaksa penuntut umum, Nabila sempat mengelak jika dirinya mengenal Fadilah, padahal mereka berpacaran di saat bersamaan. Dia, artinya Bella ini, dia bertunangan dengan Fathur Razi yang menjadi korban pembunuhan ini. Tetapi di lain kesempatan, Nabila menjelaskan jika Fadilah merupakan tetangga yang kira-kira rumahnya berjarak 1 km dengan rumah terdakwa. Nabilatul juga mengakui dirinya pernah berpacaran dengan Fadilah sebelum bertunangan dengan korban Fathur Razi. Artinya si Bella ini dia tidak dengan kesaksiannya ini dia untuk membela diri agar dia tidak dikaitkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh pacarnya ini. Kemudian ketika sidang berlangsung, majelis hakim juga tidak hanya sekali untuk memperingatkan Bella bahwa dia jangan sampai melakukan atau memberikan keterangan palsu ataupun berbelit-belit karena akan diancam pidana sesuai dengan keterangan di KUHP ini. Itu apabila dia melakukan sumpah palsu. Kemudian Nabila ini mulanya menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Fadilah pasca pembunuhan ini, tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dia pernah bertemu dan juga berkomunikasi dengan Fadilah, artinya pacarnya ini, setelah Fadilah ini melakukan pembunuhan terhadap Fathur Razi. Jadi beberapa pesan ataupun ketemuan yang dia sampaikan ini adalah dia berpesan kepada Fadilah berhati-hati karena keberadaannya ini sudah diincar oleh aparat kepolisian. Kemudian atas kesaksian palsu dari Putri Nabilatul Kasiyati atau Bella ini, dia didakwa telah melanggar pasal 242 ayat 1 KUHP tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan telah memutus kasus ini pada 10 April 2023. Jadi Putri Nabilatul Kasiyati terbukti secara sah dan juga meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, dan dia dijatuhi pidana selama 1 tahun 9 bulan.
Selanjutnya tentang penahanan dan juga syarat-syarat penahanan. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Gatak, tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Pertama dari tujuan penahanan ini sendiri. Jadi tujuan penahanan ini adalah tentu saja untuk kepentingan penyidikan. Penyidik atau penyelidik membantu atas atau penyelidik membantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Jadi penahanan ini untuk kepentingan penyidikan yang pertama. Kemudian untuk kepentingan penuntutan. Jadi penuntut umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap orang yang ditahan ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Dan syarat-syarat apabila seseorang itu bisa dilakukan penahanan itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah harus ada surat perintah penahanan. Kemudian yang kedua adanya bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Kemudian adanya tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga orang yang ditahan ini. Dan yang keempat adalah memenuhi unsur objektif dan juga subjektif dari penahanan tersebut. Kita bisa lihat bagaimana unsur objektif terlebih dahulu ini. Jadi unsur objektif ini adalah penahanan ini hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun ataupun lebih, dan tidak pidana tertentu. Artinya ini harus minimal ada di ancaman hukumannya itu 5 tahun lebih atau ada tindak pidana khusus tertentu supaya ini bisa dilakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian yang kedua, ini adalah unsur subjektif. Jadi unsur subjektif ini selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, artinya yang tadi untuk ancaman 5 tahun lebih ataupun tindak pidana tertentu ini juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka ataupun terdakwa ini akan melarikan diri ataupun kabur, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulang tindak pidana yang sama. Jadi dari mana ini dia? Jadi ini unsur subjektivitas ini adalah kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, seperti itu yang sebelumnya saya sampaikan. Kekhawatiran ini adalah kekhawatiran dari penyidik, kekhawatiran dari jaksa maupun kekhawatiran dari hakim bahwa orang ini, tersangka ini akan kabur ataupun menghilangkan barang bukti, sehingga perlu dilakukan penahanan sehingga proses hukum ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya jenis-jenis penahanan. Jenis penahanan ini setidaknya ada 3. Pertama adalah penahanan rumah tahanan negara, kemudian penahanan rumah dan juga penahanan kota. Untuk penahanan rumah ini dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman dari tersangka ataupun terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadap untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan ini. Dalam sidang lanjutan tersebut, Jering mengajukan pledoi. Pembelaan itu menanggapi tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dari tim jaksa penuntut umum. Dalam pembelaannya, Jering memohon kepada majelis hakim agar dijatuhi hukuman tahanan rumah bila dinyatakan bersalah. Dan kemudian penahanan kota. Penahanan kota ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman dari tersangka ataupun terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melapor pada waktu yang telah ditentukan ini. Tersangka dan barang bukti dari tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung itu dalam perkara tindak pidana korupsi mengenai pengadaan perlengkapan sekolah dan pakaian sekolah untuk anak sekolah yang kurang mampu. Atas nama tersangka JD, ya, ini kalau dari bakat pengadilan tidak terbuka, baru kita sebut nama lengkapnya. Dari tersangka memang mengajukan untuk permohonan untuk dilakukan penahanan kota dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan sakit jantung, sudah ada rekam medis dari dokter. Jadi demikian terkait dengan materi mengenai alat bukti dan juga penahanan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sampai jumpa.